Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah manakala seseorang menyadari untuk apa dia diciptakan, hendak kemana ia akan dikembalikan, dan apa yang harus dikerjakannya. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, bahwa kematian dan sakaratul maut akan menyebabkan kesedihan di hati, berlimpahnya tetesan air mata, dan terjadinya perpisahan, berakhirnya semua kesenangan dan terputusnya semua harta. Lalu bagaimanakah kondisi dan keadaan kita manakala azal menjemput kita, ketika kita dipisahkan dari rumah kita dan keluarga kita dan dunia kita yang luas menuju lubang kubur yang sempit, sunyi dan senyap serta gelap gulita. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, bahwa akhir hartamu adalah kain kapan dan kemusnahan. Semua rumah dan gedung yang telah engkau bangun akan engkau tinggalkan begitu saja. Apakah hartamu dan duniamu dengan menyelamatkanmu dari kematian dan berbagai kesulitan setelahnya? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak, sekali lagi tidak. Semua kekayaanmu akan kamu tinggalkan bagi ahli warismu yang tidak akan ingat lagi kepadamu dan tidak akan memaafkan kesalahanmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah yang sangat singkat pada kesempatan kali ini. Takutlah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu sekali-kali mati dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya takwa adalah perintah Allah bagi orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 1, 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan sholat serta membelanjakan sebagian rezeki
yang kami berikan kepada mereka itu. Yaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Orang yang menahan amarahnya dan orang yang menafkahkan, memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman surga dengan mata air terpancar padanya. Keadaan mereka di sana senantiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepada Allah. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang yang berbuat kebaikan. Mereka senantiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam untuk mereka tidur, dan pada waktu akhir malam sebelum fajar pula mereka selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Dan pada harta-harta mereka ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan ingatkanlah, hari didekatkannya surga bagi orang-orang yang bertakwa di tempat yang tidak jauh dari mereka, serta dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan kepada kamu, kepada tiap-tiap hamba yang senantiasa kembali kepada Allah dan mengerjakan ibadah, lagi yang sangat memelihara dengan sebaik-baiknya segala hukum dan peraturan Allah, yaitu orang yang takut melanggar perintah Allah yang Maha Pemurah semasa tidak dilihat orang dan semasa dia tidak melihat azab Allah, serta dia datang kepada Allah dengan hati yang tunduk taat, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 131. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah manakala seseorang menyadari untuk apa dia diciptakan, hendak kemana ia akan dikembalikan, dan apa yang harus dikerjakannya. Ketahuilah
wahai saudara-saudaraku, bahwa kematian dan sakaratul maut akan menyebabkan kesedihan di hati, berlimpahnya tetesan air mata, dan terjadinya perpisahan, berakhirnya semua kesenangan dan terputusnya semua harta. Lalu bagaimanakah kondisi dan keadaan kita manakala azal menjemput kita, ketika kita dipisahkan dari rumah kita dan keluarga kita dan dunia kita yang luas menuju lubang kubur yang sempit, sunyi dan senyap serta gelap gulita. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, bahwa akhir hartamu adalah kain kapan dan kemusnahan. Semua rumah dan gedung yang telah engkau bangun akan engkau tinggalkan begitu saja. Apakah hartamu dan duniamu dengan menyelamatkanmu dari kematian dan berbagai kesulitan setelahnya? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak, sekali lagi tidak. Semua kekayaanmu akan kamu tinggalkan bagi ahli warismu yang tidak akan ingat lagi kepadamu dan tidak akan memaafkan kesalahanmu. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidakkah di antara kita para jamaah ada yang telah berusia lanjut dan ada pula yang masih kecil, tetapi setiap orang yang mengalami masa yang lalu adalah ibarat mimpi bagi seseorang yang sedang tidur, atau suatu khayalan bagi seseorang yang sedang berkhayal. Karena setiap orang adalah kelahiran saat itu berada, itulah hakikat dunia. Maka pantaskah jika dunia menjadi idola yang terbesar bagi seorang yang berakal? Tidak mungkin seorang yang berakal lebih mengutamakan kehidupan dunia yang fana daripada kehidupan akhiratnya yang abadi. Yang mana tempat daripada kehidupan akhirat abadi, yang mana tempat seperti seorang mukmin di surga lebih mahal nilainya dari dunia beserta seluruh isinya. Mana mungkin seorang yang berakal akan menyibukkan hatinya, fikirannya, dan jasmaninya untuk mendapatkan kesenangan dunia dan melupakan akhirat? Memang kebanyakan orang telah memfokuskan semua perhatiannya, pemikiran dan upayanya untuk mendapatkan dunia dengan segala kemewahannya. Kebanyakan orang tidak memikirkan dari mana ia memperoleh harta dan bagaimana ia menafkahkannya. Mereka tidak berpikir sedikit pun tentang masalah ini. Seolah-olah mereka dijadikan untuk abadi di dunia, sehingga mereka bebas meraih kesenangan apa saja tanpa peduli murka dan siksa Allah. Na'udzubillah min zalik. Demikianlah khutbah singkat, mudah-mudahan menjadikan satu cemeti bagi kita yang berhadir pada Jumat siang kali ini. Mudah-mudahan
marilah kita untuk selalu memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata bertakwa. Mudah-mudahan akhir-akhir dari kehidupan kita, kitalah orang-orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.